Kita semua tahu ya, pendidikan berkualitas itu adalah kunci masa depan sebuah bangsa. Tapi, sadar nggak sih kalau di Indonesia ada krisis yang diam-diam terjadi di dalam ruang-ruang kelas kita? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah cetak biru, sebuah rencana besar yang dirancang untuk memperbaiki semua ini, langsung dari akarnya. Oke, untuk tahu seberapa besar masalahnya, kita lihat satu angka ini, 68. Ya, 68. Dari 81 negara yang ikut serta dalam penilaian siswa internasional PISA yang terbaru, Indonesia ada di peringkat ke-68. Ini bukan cuma angka di atas kertas loh, ini bisa dibilang adalah sirene darurat untuk sistem pendidikan kita. Nah, angka tadi itu membawa kita ke sebuah paradoks yang cukup aneh. Kenapa? Karena di satu sisi, kita ini sukses banget loh membuat anak-anak mau datang ke sekolah, angka partisipasinya tinggi sekali. Tapi, di sisi lain, begitu mereka sudah ada di dalam kelas, hasilnya kok beda jauh. Kemampuan literasi dan numerasi mereka masih jauh tertinggal. Jadi pertanyaannya sekarang sudah bergeser, bukan lagi anak kita sekolah atau tidak, tapi di sekolah mereka sebetulnya belajar apa sih? Oke, supaya kita semua nggak bingung, ini dia peta jalan pembahasan kita. Kita mulai dari paradoksnya, lalu kita lihat ide besar di balik solusinya. Kita akan bedah cetak birunya, kenalan sama para arsiteknya, lihat proses pembangunannya, dan yang paling penting, apa sih tujuan akhirnya? Baik, kita masuk bagian pertama, paradoks pendidikan. Dan yang perlu kita ingat ya, ini bukan salah siswanya, bukan juga salah gurunya secara perorangan. Ini masalah sistemik. Ada sesuatu di dalam sistem yang membuat jumlah anak yang bersekolah tidak sebanding dengan kualitas ilmu yang mereka dapatkan. Setelah kita paham masalahnya, sekarang pertanyaannya, apa solusinya? Nah, yang menarik, pemerintah kelihatannya nggak mau ambil jalan pintas. Mereka justru memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang sangat sistematis, namanya model penjaminan mutu. Oke, model penjaminan mutu. Dengar namanya mungkin kedengarannya agak rumit ya, abstrak gitu. Tapi coba deh kita pakai analogi sederhana. Kalau mau bangun rumah yang kokoh, arsitek kan butuh cetak biru kan? Nah, sama. Sistem pendidikan kita juga butuh cetak biru untuk membangun sekolah-sekolah yang berkualitas. Inilah cetak birunya, panduan strategis supaya semua bagiannya berfungsi dengan benar. Jadi, apa saja sih isi dari cetak biru ini? Ternyata, kita nggak mulai dari nol. Fondasinya itu sudah ada, yaitu serangkaian standar nasional pendidikan. Jadi, setiap model mutu yang dibuat itu wajib hukumnya berlandaskan pada standar-standar ini. Nah, ini dia ke-8 standar itu. Anggap saja ini seperti peraturan bangunan untuk setiap sekolah di Indonesia. Isinya lengkap banget, mencakup segalanya. Mulai dari kompetensi lulusan, isi pembelajarannya, prosesnya gimana, sampai ke soal guru, fasilitas, bahkan biaya dan pengelolaannya. Jadi, model mutu ini tugasnya memastikan ke-8 pilar ini berdiri dengan kokoh. Oke, jadi masalah krusial pertama yang mau dibereskan itu adalah inkonsistensi. Nah, ini dia akar dari paradoks yang kita bahas di awal tadi. Hasil belajar siswa itu timpang banget di seluruh negeri. Ada yang bagus, ada yang kurang. Tujuannya jelas, gimana caranya supaya setiap anak, mau dia ada di Sabang ataupun di Merauke, bisa dapat kualitas pendidikan yang standarnya sama. Masalah inti kedua, ini soal komitmen dan sumber daya. Gampangnya, soal uang dan cara penggunaannya. Sering banget kejadian, data di rapor pendidikan bilang sekolah butuh A, anggaran dari Pemda malah dipakai untuk B. Gak nyambung. Nah, model ini dirancang untuk menjodohkan keduanya, biar setiap rupiah yang dikeluarkan itu benar-benar tepat sasaran ke masalah yang paling mendesak. Dan yang ketiga, masalahnya ada di mesin sistemnya sendiri. Coba bayangkan sebuah mesin jam yang roda-roda giginya nggak pas satu sama lain, ya kan? Peraturannya kadang tumpang tindih, nggak sinkron, terus siklus yang seharusnya berjalan lancar, dari data, dianalisis, lalu jadi tindakan, itu sering macet di tengah jalan. Roda-rodanya belum berputar mulus untuk menciptakan perubahan yang benar-benar terasa. Oke, sistemnya kompleks, masalahnya berlapis-lapis. Pertanyaannya, siapa dong yang jadi mandor di lapangan? Siapa yang ditugaskan untuk memperbaiki ini semua? Yuk, kita kenalan sama para arsitek perubahannya. Nah, ini dia jawabannya, para Widya Prada. Siapa mereka? Anggap saja mereka ini adalah arsitek sekaligus insinyur sipil di dunia pendidikan. Tugas mereka itu bukan duduk manis di Jakarta, tapi benar-benar turun ke lapangan. Mereka datang ke daerah, bekerja sama dengan sekolah, dan membantu menerjemahkan semua rencana di atas kertas ini menjadi aksi nyata di dalam kelas. Merekalah jembatan vital antara kebijakan pusat dan realita di sekolah. Sekarang mari kita lihat bagaimana model ini dibangun.
Karena ini penting ya, membuat sebuah model mutu itu bukan cuma soal mengetik dokumen di kantor. Oh bukan, ini adalah sebuah proses yang sangat metodis, yang basisnya data dan harus diuji coba dulu di dunia nyata. Prosesnya itu ada 4 tahap sistematis. Pertama, riset dulu, analisis kebutuhannya apa. Kedua, baru deh didesain dan dikembangkan prototipe modelnya. Nah, tahap ketiga ini yang paling krusial, uji coba. Jadi, modelnya nggak langsung disebar ke seluruh Indonesia, nggak. Dicoba dulu, dievaluasi, diperbaiki lagi, diuji lagi di lapangan. Kalau sudah terbukti manjur, baru masuk tahap keempat, modelnya difinalisasi untuk dipakai secara lebih luas. Ini benar-benar seperti prinsip ukur dulu, baru potong, biar hasilnya pas. Dan ini membawa kita pada tujuan akhirnya. Dan ini bukan sekedar soal menerapkan sebuah model atau mencontreng daftar periksa, bukan. Tujuan besarnya jauh lebih dalam dari itu, mengubah mindset, mengubah pola pikir seluruh ekosistem pendidikan. Sistem ini punya 2 mesin pendorong yang harus jalan bareng seperti 2 sisi dari satu koin. Sisi pertama itu mesin internal. Artinya sekolah itu sendiri yang proaktif, terus-menerus melakukan evaluasi diri dan perbaikan. Seperti melakukan check-up kesehatan rutin, tapi untuk sekolahnya sendiri. Nah, sisi kedua adalah mesin eksternal. Ini giliran pemerintah atau badan akreditasi yang datang untuk mengecek, memvalidasi, dan memberi masukan dari luar. Keduanya harus jalan seimbang agar sekolah bisa maju terus. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Pada akhirnya, ini bukan lagi soal kepatuhan terhadap aturan dari atas, tapi soal pemberdayaan dari bawah. Visi utamanya adalah menciptakan sebuah budaya mutu. Apa itu? Yaitu sebuah kondisi di mana setiap sekolah, dari dalam dirinya sendiri, secara otomatis punya kemauan dan juga kemampuan untuk terus-menerus menjadi lebih baik, tanpa harus disuruh-suruh. Jadi kita sudah lihat masalahnya, kita sudah bedah cetak biru solusinya, dan kita tahu visi besarnya. Indonesia sekarang punya rencana yang sangat terstruktur dan sangat ambisius. Tapi pertanyaan kuncinya tetap sama, dan mungkin menggantung di benak kita semua, apakah cetak biru ini akan cukup kuat untuk membangun masa depan pendidikan Indonesia? Jawabannya tentu tidak akan kita temukan di atas kertas. Jawabannya akan kita saksikan nanti, dalam implementasinya di ribuan sekolah di seluruh penjuru negeri.